Chuchu, cê é louco, meu Deus. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas mengenai peristiwa jelang reformasi. Tetapi sebelum itu, mari kita ketahui perbedaan dari revolusi dan juga reformasi. Nah, revolusi merupakan suatu perubahan ketatanegaraan atau suatu bidang yang dilakukan dalam jangka waktu yang cepat. Revolusi juga dapat diartikan sebagai perubahan sistem politik yang dilakukan secara cepat dan tepat melalui mekanisme di luar aturan konstitusi. Sedangkan reformasi merupakan suatu perubahan sistem politik yang demokrasi yang dilakukan secara cepat maupun berangsur-angsur. Nah, reformasi ini bisa terjadi kalau ada aliansi kelompok-kelompok yang mendukung terjadinya reformasi tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peristiwa jelang reformasi. Reformasi dimulai pada akhir periode Presiden Soeharto di mana terjadi krisis ekonomi yang cukup rumit dan juga kompleks. Krisis ekonomi ini dapat terjadi karena adanya hutang yang cukup banyak dalam bentuk dolar Amerika. Di saat yang bersamaan, cuaca di Indonesia juga sedang buruk karena adanya badai kekeringan El Nino yang menyebabkan produksi beras mengurang 10% dari produksi yang sebelumnya. Lalu terjadi juga kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan yang menyebabkan krisis polusi di Indonesia dan juga wilayah Asia Tenggara lainnya. Pada tahun 1998, akhirnya Presiden Soeharto menerima panggilan dari Presiden Amerika Serikat, yaitu Bill Clinton dan juga Gough Choctaw dari Singapura untuk segera menerima proposal IMF. Akan tetapi IMF memberikan bantuan jikalau Indonesia segera membentuk reformasi yang lebih realistis. Nah, di samping itu tuntutan dari masyarakat untuk segera melakukan reformasi juga kian meningkat. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Lalu wakil presidennya yaitu B.J. Habibie naik jabatan menjadi presiden. Di mana B.J. Habibie pada saat itu setelah sumpah sebagai presiden, ia membentuk kabinet reformasi pembangunan di mana kabinet ini menjadi jawaban atas tantangan reformasi. Nah, B.J. Habibie juga memperkenalkan reformasi dalam bentuk yang demokratis, adil dan juga terbuka. Reformasi pada zaman B.J. Habibie ini dikenal sebagai reformasi yang perkembangannya serba cepat. Perkembangan pendidikan di Indonesia pada masa reformasi ditandai dengan perubahannya kurikulum serta pemberdayaan siswa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan menghasilkan siswa-siswi yang dapat bersaing. Di sini ada beberapa perkembangan pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada perbaikan kurikulum, yang kedua adalah penyesuaian sistem pendidikan terhadap tuntutan pekerjaan, yang keempat adalah peningkatan kualitas tenaga pendidikan, yang kelima adalah pemanfaatan teknologi pendidikan yang lebih canggih, dan yang terakhir adalah pemberdayaan siswa. Disinilah beberapa kurikulum yang digunakan pada saat masa reformasi. Yang pertama adalah kurikulum KBK pada tahun 2004, yang kedua adalah kurikulum KTSP pada tahun 2006, yang ketiga adalah kurikulum 2013, yang keempat kurikulum revisi 2013, dan yang terakhir adalah kurikulum Merdeka Belajar. Rangkuman kebijakan pendidikan pada masa reformasi yang pertama adalah pada masa B.J. Habibie, yaitu wajib belajar 9 tahun serta penambahan kuota beasiswa. Yang kedua pada Presiden Gus Dur, yaitu otonomi sekolah, cetak biru pendidikan berbasis sekolah. Yang ketiga adalah Presiden Megawati, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, alokasi 20% APBN atau APBD untuk sekolah. Yang keempat adalah Presiden SBY, realisasi 20% APBN pada tahun 2009 dengan program lainnya yaitu BOS, BSN, Bidik Misi, dan sekolah gratis pada jenjang SD sampai SMP. Dan yang terakhir Presiden Jokowi, yaitu program Indonesia Pintar, wajib belajar 12 tahun gratis, serta produktivitas SMK dan revolusi karakter bangsa. Reformasi pendidikan di Indonesia diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Apa itu birokrasi? Birokrasi sendiri adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah yang berdasarkan pada hierarki dan jenjang jabatan. Lalu, apa itu reformasi birokrasi? Reformasi birokrasi adalah upaya untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan.
terdapat fakta mengenai reformasi birokrasi pada masa pemerintahan Bapak B.J. Habibie. Reformasi birokrasi sangat berpengaruh kepada kualitas pelayanan publik yang kita peroleh. Namun, pada masa pemerintahan Bapak B.J. Habibie, beliau berpendapat bahwa reformasi birokrasi masih sulit dilakukan karena masih sukar memisahkan birokrasi dengan pengaruh kepentingan politik praktis. Terdapat beberapa contoh reformasi birokrasi yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah penerimaan ASN terbuka. Disahkannya Undang-Undang ASN yang meletakkan beberapa perubahan mendasar dalam manajemen SDM. Lalu yang kedua adalah reformasi lembaga negara. Pada masa pemerintahan Gus Dur, terdapat 2 departemen yang dibubarkan, yaitu adalah Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, karena dianggap telah melakukan pengungkungan dan penyelewengan hak rakyat. Selanjutnya, yang ketiga adalah peraturan ketenagakerjaan yang lebih memihak para pekerja. Pada masa reformasi, Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dibuat lebih berpihak kepada para pekerja. Lalu yang keempat adalah otonomi daerah. Otonomi daerah dilakukan sebagai bentuk perjuangan dalam menata dan mengelola sistem pemerintahan daerah yang disesuaikan dengan tuntutan global. Selanjutnya, terdapat berbagai macam kebebasan politik dan berekspresi. Yang pertama, kebebasan menyatakan pendapat dan aspirasi politik. Saat ini kita berada pada era ketika setiap golongan masyarakat bebas menyatakan pendapat dan aspirasi politiknya. Hal ini adalah hasil dari reformasi 1998 yang lahir dengan nilai-nilai demokrasi terbuka dan menghargai kebebasan. Pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 dan Pasal 28E ayat 3 mengatur tentang kebebasan untuk menyatakan pendapat. Lalu, pada masa reformasi, Presiden B.J. Habibie menguatkannya kembali melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum. Salah satu langkah terbesar Presiden B.J. Habibie pada awal reformasi 1998 dalam hal menyatakan kebebasan pendapat ia tunjukkan kepada masyarakat Timur Timur. Kedua, berkembangnya partai politik. Jumlah partai politik di masa Orde Baru didominasi hanya 3 partai, yaitu Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan. Tetapi setelah reformasi awal 1998, jumlah partai politik yang berdiri mencapai ratusan partai. Peserta pemilihan umum pun ada yang berganti di tiap perhelatannya. Berikut daftar jumlah partai peserta pemilu di era reformasi. Yang ketiga, pemilu langsung. Pemilihan umum langsung pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004, yaitu pemilihan umum yang dimenangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Sejak saat itu, pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan melalui pemilihan umum langsung oleh rakyat. Pemilihan langsung dinilai dapat memperkuat legitimasi dan mengurangi politik uang dalam pemilu. Peraturan mengenai pemilihan langsung diatur melalui revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang diselaraskan dengan Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pemilihan Presiden, serta Undang-Undang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang keempat, terakhir yaitu kebebasan pers dan jurnalisme warga. Presiden B.J. Habibie memberi kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat, termasuk dalam ranah pers. Pada masa reformasi, tercatat ada 1.398 media cetak dan 74 stasiun radio. B.J. Habibie juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang memberikan jaminan hukum kepada wartawan untuk menjalankan profesinya. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, kontribusi penting dalam kebebasan pers ditunjukkan melalui pembubaran Departemen Penerangan yang menurutnya selama ini mengekang kebebasan berbicara pers. Memasuki era digital, undang-undang terkait kebebasan dalam dunia maya atau siber sudah mulai dirancang pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati. Tetapi, regulasi ini baru dapat dijadikan undang-undang pada 21 April 2008 lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Undang-Undang ITE mengalami beberapa kali revisi pada tahun 2016 dan 2021 yang dilakukan agar semua rakyat Indonesia memiliki akses untuk berpartisipasi aktif
dalam kegiatan pengumpulan, laporan, analisis, serta penyampaian informasi dan berita. Istilah populernya adalah citizen journalism atau jurnalisme warga. Kali ini saya akan membahas tema informasi dan pembangunan infrastruktur. Reformasi ekonomi pada era Presiden Habibie terfokus pada pemulihan pasca krisis ekonomi 1997. Di masa Presiden Megawati, reformasi berhasil menjaga stabilitas makroekonomi meskipun reformasi mikroekonomi kurang optimal. Presiden SBY lebih menekankan stabilitas makroekonomi tanpa reformasi signifikan. Presiden Jokowi membawa agenda reformasi ekonomi dengan semangat kebutuhan investasi yang diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur transportasi hingga daerah perbatasan menjadi misi penting pembangunan nasional untuk mengembangkan ekonomi di kota dan di desa terpencil. 3 alasan pentingnya pembangunan ini adalah membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mengurangi isolasi wilayah. Namun, transportasi laut masih lebih mahal karena infrastruktur maritim yang belum optimal. Pada masa reformasi, perhatian terhadap sektor maritim mulai dirancang. Sementara pembangunan infrastruktur laut dan udara masif dilakukan pada era Kabinet Indonesia Maju. Hingga kini telah dibangun 2042 km jalan tol, 16 bandara baru, perbaikan 38 bandara, dan pembangunan 18 pelabuhan. Pembangunan infrastruktur teknologi mulai diperhatikan sejak era Presiden A.B.J. Habibie dengan pengembangan industri perbendaharaan dan yayasan basis iptek. Di masa Presiden Megawati, fokusnya adalah infrastruktur teknologi perikanan. Di Presiden SBY merealisasikan alokasi anggaran pendidikan 20% dengan membangun infrastruktur seperti rumah pintar, kapal pintar, dan kampung pintar. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bencana alam dan penanganannya. Yang pertama, tsunami Aceh dan Sumatera Utara terjadi pada 26 Desember 2004. Tsunami berawal dari gempa tektonik sebesar 8,9 SR dengan tipe megatrust. Gempa tersebut menyebabkan banjir di Aceh, Sumatera, dan beberapa wilayah Asia. Kejadian ini memakan korban jiwa lebih dari 200.000 orang. Penanggulangannya yaitu melakukan rehabilitasi fisik dan non-fisik dan kebijakan open sky polisi agar wilayah Aceh dan sekitarnya terbuka dari menerima bantuan dari luar negeri. Yang kedua, ada gempa di Yogyakarta dan sekitarnya pernah dilanda gempa pada 27 Mei 2006. Gempa tektonik berukuran 6,3 skala Richter, banyak korban jiwa yang meninggal dunia. Penanggulangannya yaitu pemerintah menyediakan dana rehabilitas dalam masa tanggap darurat sebanyak 5 triliun. Yang ketiga, ada gempa tsunami dan likuifaksi di Palu. Gempa tektonik berkekuatan 7,4 skala Richter terjadi di Palu pada tanggal 28 September 2018. 10 menit setelah gempa, gelombang air laut naik ke daratan hingga mencapai ketinggian 6 meter. Tidak lama kemudian, tanah Palu mengalami likuifaksi atau penyairan tanah yang mengakibatkan ribuan rumah dan manusia terkubur. PBB mencatat gempa Palu menewaskan sekitar 4.845 jiwa dan pengungsi sangat banyak. Penanggulangannya itu Presiden Jokowi Widodo sepakat untuk memprioritaskan penanganan evakuasi korban, pertolongan medis, penanganan pengungsi, dan perbaikan infrastruktur. Pemerintah juga memindahkan masyarakat yang tinggal di pinggir pantai ke daerah yang lebih aman. Oke, cukup sekian. Terima kasih.